Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiani Intan dengan NIM 140222000100. Di sini saya akan membahas mengenai etika dan hak cipta software, analisis plagiarisme, kode PSH, kekayaan intelektual, IP, dan lisensi perangkat lunak. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah, yaitu akselerasi digital. Developer kini sangat terbantu oleh platform open source seperti GitHub untuk berkolaborasi dan mempercepat pembuatan program. Konflik legalitasnya itu, plagiarisme kode banyak terjadi di dunia akademik dan komersial, berdampak buruk bagi orisinalitas. Fokus dan tujuan utamanya itu, fokusnya itu terhadap identifikasi isu, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika terkait plagiarisme kode, klaim ilegal, dan eksploitasi lisensi. Tujuan utamanya itu yaitu analisis teoretis, yaitu menganalisis perilaku plagiasi kode dengan menggunakan kacamata teori modern. Terus yang kedua ada tujuan utamanya strategi edukasi yang menyusun langkah preventif untuk instansi akademik serta industri agar patuh pada regulasi lisensi perangkat lunak. Selanjutnya ada etika profesi versi Apticom. Ada integritas profesional, bekerja secara jujur, objektif, dan berdedikasi tinggi sesuai standar industri TIK yang berlangsung secara internasional. Yang kedua ada pengakuan kekayaan intelektual, yaitu menghargai seluruh usaha keras pencipta asli dengan memberikan pengakuan formal atas kode atau library yang diadopsi. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial, memastikan sistem informasi yang dirancang tidak merugikan pihak lain dan terbebas dari sengketa hukum di masa depan. Di sini ada regulasi hukum di Indonesia. Perlindungan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa source code dilindungi secara hukum. Tindakan menyalin tanpa hak cipta atau lisensi dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Yang kedua, hukum informasi dan data. Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 mengatur penggunaan platform elektronik dan perlindungan privasi data demi mencegah penyalahgunaan aset digital pihak lain. Selanjutnya ada klasifikasi lisensi software, yaitu permisif. Sangat fleksibel, kode boleh dimodifikasi, didistribusikan, dan digunakan komersial dengan syarat wajib menyertakan copyright pencipta. Yang kedua ada copyleft, yaitu mewajibkan semua software, turunan atau memodifikasi tetap bersifat open source di bawah naungan lisensi yang identik. Yang ketiga ada proprietary atau lisensi tertutup dan komersial penuh, hak cipta dikuasai seutuhnya oleh prosuden. Menyalin kode adalah membajak kriminal. Selanjutnya ada kasus. Di sini kasusnya itu penyalahgunaan kode GitHub. Aksi plagiasinya itu seorang mahasiswa menyalin mayoritas basis kode repositori pengembangan asing untuk menyusun tugas akhirnya secara instan. Untuk pelanggaran lisensinya, penggunaan source code dilakukan tanpa atribusi kredit orisinal dan mengabaikan pembatasan lisensi legal. Selanjutnya ada klaim hasil karyanya. Mahasiswa mengklaim karya digital utuh tersebut secara sepihak untuk memperoleh kelulusan akademis. Analisis etika. Ada dua perspektif. Yang pertama, utilitarianisme. Tindakan plagiasi kode gagal menciptakan kegunaan utility bersih terbaik. Mahasiswa lulus cepat, tetapi orisinalitas rusak, hak pencipta dirugikan, dan institusi menghasilkan lulusan keahlian palsu. Yang kedua ada deontologi.
Menyalin karya orang lain tanpa izin dinilai salah secara mutlak karena melanggar kewajiban moral dasar berupa kejujuran, hasil akhir berupa aplikasi yang sukses berjalan tetapi tidak sah secara moral. Untuk dampak pelanggaran etikanya di sini bagi mahasiswa, sanksi akademis tidak lulus, pembatalan gelar ilmiah secara hancur nama baik, akredibilitas di mata Rektorat Industri IT. Bagi institusi itu, menurunkan nilai akreditasi kampus, merusak martabat akademi universitas, serta menciptakan potensi sengketa hukum dengan pemilik hak paten. Selanjutnya, pelanggaran etika bagi industri IT-nya itu membunuh kreativitas pasar developer, memicu resiko kerentanan keamanan sistem, serta menghambat ekosistem open source yang sehat. Di sini ada beberapa rekomendasi dan juga solusi praktisnya, berupa kurikulum etika pemrograman, memberikan mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang lisensi sejak awal masa perkuliahan pemrograman, implementasi kode plagiarisme scanner, mengintegrasikan sistem deteksi plagiarisme kode otomatis untuk setiap pengumpulan tugas dan skripsi. Selanjutnya ada kebiasaan dokumentasi atau kredit, membiasakan penulisan komen lisens berisi tautan orisinal dari cuplikan kode luar yang digunakan sebagai referensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.